Halo, halo, selamat malam. Selamat bergabung di IG Live 2-nya. Em, Kali ini saya akan sharing cerita bersama teman kantor saya. Saya lagi nunggu rekan saya. Halo, halo, selamat malam semuanya. eh Halo. Kali ini saya akan bergabung sama teman saya, Kak Dea. Oke, udah tersambung ya dengan Kak Dea. Halo, Halo. malam Kak Dea. Kita sapa dulu teman-teman yang udah gabung di Instagram Live 2-nya. Selamat malam semuanya. Malam semuanya. Oke, 2-nya ini kurang lebih udah 5 tahun ya kita banyak melakukan pengembangan kepada komunitas penganyam di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Nusa Tenggara, di Papua, dan yang paling baru itu ada di Kalimantan. Yap. Nah, tujuannya adalah untuk membawa produk-produk kerajinan tangan di Indonesia ke pasar lokal maupun pasar global. Nah, kita di sini ingin berbagi cerita dan pengalaman kepada teman-teman UMKM soal bagaimana sih mencari vendor. Nah, di sini saya udah ditemani dengan teman kantor saya, Kak Dea. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, teman-teman semua. Saya Dea, di Duanya sebagai produksi dan sourcing koordinator. Nah, kerjanya ya bersangkutan dengan sourcing untuk relasi dengan vendor-vendor di luar dari desa binaan atau dampingan kita. Jadi memang topik hari ini yang bakal kita obrolin ya Fit, itu tentang gimana cari vendor. Emang kerjaan kita tiap hari ya ternyata. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol itu sih. Nah, jadi Ya, kalau Duanyam sendiri, vendor yang biasanya kita em, pakai dan kita gunain itu sebenarnya bisa dibedain dua ya. Yang pertama adalah hmm, faktor materialnya sendiri, sebagai bahan baku, dan ada vendor UKM yang jadi partner kita untuk menuhin order-orderan dan pengerjaan-pengerjaan kerajinan ini. Nah, tapi ini sebenarnya mulainya bisa dari Vito dulu nih, karena Vito di bagian R&D, jadi biasanya barang-barangnya duluan dieksplor di sana, baru turun ke produksi. Mungkin Vito. ya. Oke, makasih Kak Dea. Sebelumnya, perkenalkan saya Vito. Saya di Duanyam sebagai Product Design, Research and Development Design Officer. Pekerjaan saya adalah mewujudkan sebuah desain produk dari berupa konsep sampai produk jadi. Saya juga bertanggung jawab dalam proses pembuatan produk tersebut. Jadi kalau di sini vendor yang saya cari itu lebih ke material dan aksesoris. Uh, Contohnya, misalkan ada sebuah permintaan desain dari klien. Misalkan kliennya minta ditambahkan kantong kantong di depannya, di misal dompet depannya ada kantong, lalu minta ditambahkan saku atau slot kartu. Itu nanti saya akan merealisasikannya ke dalam sebuah desain, ide, konsep. Setelah itu saya akan di situ saya akan menambahkan detail-detail materialnya dan aksesorisnya. Nah, baru disitulah uh, sourcing itu dibutuhkan gitu. Sourcing yang saya lakukan ini lebih ke material, aksesoris seperti zipper,
lalu ada kain bahan pendukung, kain dalaman, terus lalu ada material utama berbahan kulit atau kain yang dimix dengan anyaman dari 2nyam, dan ya kebanyakan sih aksesoris dan material pendukung gitu. Nah, kalau KDA sendiri nih, boleh diceritain KDA ini sourcing-nya ke arah mana gitu, Kak? Dua-dua ya, karena memang biasanya bilang tadi, emang kerjaan kita sering saling irisan ya, maksudnya sering saling bersinggungan, karena emang beberapa produk, aku di bagian produksi dan pasti akan ngeproduksi barang-barang yang udah di-develop sama R&D. Jadi ada beberapa vendor material yang harus dicari juga dalam prosesnya kalau memang kita menggunakan produk-produk baru yang sudah selesai di develop. Tapi kebanyakan memang untuk vendor UMKM 2nyam mengerjain orderan. Nah, kalau ditanya kapan sih 2nyam butuh vendor baru, itu biasanya karena kalau di bagian produksi biasanya kan karena ya, jadi pekerjaan ini belum sanggup disuplai oleh, atau masih belum kapasitasnya disuplai oleh desa pendampingan yang kita dampingin. Jadi makanya kita partnership dengan beberapa karyanya juga buat kasih kesempatan produk karyanya dijual juga di pasar selanjutnya gitu. Nah, tapi prosesnya sendiri sih sebenarnya nggak terus. Kalau misalnya kalau di aku ya, kalau prosesnya terus misalnya kita dapat vendor terus kayak udah cocok, langsung misalnya kita bisa partnership. Jadi sebenarnya memang 2nyam punya syarat atau ada proses kurang yang dilakukan pada saat cari-cari nggak hanya misalnya karena vendornya bisa nih kerjain model seperti ini gitu, atau kayaknya bisa kelihatan gitu, tapi memang ada beberapa tahapan operasi yang dilakuin sih gitu. Salah satunya emang kualitas sudah pasti, karena kan 2nyam juga punya standar kualitas. Jadi kita harus kurasi vendornya yang bisa ini kita sama orderannya kita. Nah, lalu halo Kak Dea. Oke, kayaknya Kak Dea ini oke, balik lagi, tadi sempat keputus. Oke, ini untuk teman-teman yang udah gabung, silakan kalau ada pertanyaan mengenai vendor, ya mengenai cara ya mencari vendor sesuai kebutuhan UMKM. Tadi Kak Dea sudah menjelaskan beberapa terkait pencarian vendor. Itu boleh diceritain nggak, Kak? Apa sih namanya? Apa sih kriteria vendor yang akan Kak Dea cari itu seperti apa gitu vendor? Yang tadi kita sempat bahas kurasi ya. Ya, boleh diceritain nggak? Jadi selain modelnya, misalnya kita udah lihat kayak vendornya bisa ngelakuin model, bisa bingung. Selain itu sebenarnya ada proses awal. Jadi kayak pertama kali cari vendor itu kita kontak biasa awal untuk tanyain mungkin kapasitasnya, lalu apakah biaya dan harganya juga sesuai dengan yang diinginkan. Terus lalu yang paling pasti sebenarnya komunikasinya. Jadi selama proses komunikasi dengan vendor itu kita bisa lihat apakah sebenarnya vendor ini bisa sama dengan 2nyam, karena komunikasi itu penting. Kalau kita nge-develop barang-barang yang baru selesai di R&D, kan modelnya mungkin lebih baru atau model yang lain, jadi komunikasi yang baik dengan vendornya itu emang penting banget. Dan kalau kita ngeliat kalau vendornya juga aktif banget, responsif, dan mau kerjasama baik dengan kita, biasanya sih vendor-vendor seperti itu sih yang bisa nanti kita mungkin ajak untuk gabung
bareng sama duanya untuk jadi partner vendor kita. Nah, sama halnya dengan materi kita, jadi bisa lebih baik ngobrol gitu. Tapi kalau dari Vito, biasanya kalau kurasi material gimana sih? Kalau dari aku sendiri sih, kurasi vendor material yang pertama aku cari itu adalah katalognya. Seberapa lengkap si vendor ini mempunyai varian atau jenis-jenis macam-macam pernak-pernik si aksesorisnya, terus seberapa banyak jenis kulit yang dia punya, seberapa banyak jenis kain yang dia punya. Karena tujuannya adalah untuk opsional ketika misalnya nanti aku menawarkan jenis kulit tertentu nih ke klien, misalnya kliennya masih belum srek gitu. Jadi aku udah punya backup untuk si opsi selanjutnya gitu. Jadi biasanya sekali sourcing itu aku bisa ngambil beberapa katalog dari si vendor. Tuh, yang kedua adalah harganya gitu. Karena kan di sini produk request dari kalian itu kan pasti udah ada budget tertentunya gitu. Udah ada ditentukan budgetnya, jadi aku harus menyesuaikan juga sama budgetnya nih. Gitu. Terus yang ketiga itu sebenarnya ini situasional karena misalkan proyeknya ini dalam waktu panjang, aku bakalan tanya stoknya nanti dulu, itu jadi prioritas terakhir kalau mau nanya stok. Ini ada nggak stoknya mas untuk produksi banyak? Karena kita kan tujuannya adalah untuk Mas Pro ketika si projectnya ini udah goal gitu. Jadi ya udah, aku ambil dulu sampelnya. Nanti kalau misalkan kliennya udah oke, aku bakal beli ecerannya untuk dibuat sampelnya gitu. Nah ketika sampelnya ini udah jadi, nanti kan pasti klien akan order nih. Nah pas order itu kan kita punya timeline produksi. Nah di situ baru kita tanyakan ke vendornya apakah stoknya ini ada atau enggak. Itu sih Kak, kurang lebih kalau dari sourcing material dari aku. Nah terus Kak, aku mau nanya nih, gimana sih biar nyari vendor itu efektif? Karena kan dalam eksekusinya sebenarnya kan nggak cuma mencari satu atau dua jenis vendor nih. Bisa aja misalkan dalam bulan yang banyak banget lagi banyak klien itu kita kan tuh, maksudnya Kadea nanti cari vendor cari material A, B, C, D, tapi dalam waktu yang berbarengan tuh gimana cara ngehandle-nya supaya bisa jalan semuanya lebih efektif gitu. Itu gimana caranya Kadea? Biasanya yang paling banyak membantu itu pasti kita sort dulu ya kebutuhan seperti apa dari semua plan atau banyak bahan yang harus dicari atau banyak vendor yang harus cari, kita harus sortir dulu skala prioritasnya. Biasanya sortir kepentingannya, terus lalu mungkin setelah itu kerumitannya. Maksudnya kalau barang-barang yang mungkin desainnya lebih baru, berarti butuh komunikasi yang lebih intens dengan vendornya gitu. Jadi dipisahin dulu, kemudian baru dibikin timeline-nya. Biasanya itu paling ngebantu sih. Jadi kita bisa skala prioritasin. Dan itu juga yang membantu balik lagi tadi setelah, karena vendor-vendor ini biasanya udah kita kurasi dan jadi prosesnya tuh jadi mudah. Kalau misalnya yang urgent atau yang skala dalam waktu mepet dekat bisa langsung diproses dengan vendor-vendor yang mungkin udah punya relation bagus dengan kita atau yang memang udah bergabung sama kita. Nah, tapi kalau memang kita butuh yang lebih kompleks atau model-model baru, ini harus di reach out ke vendor-vendor baru, UKM baru yang punya kapasitas untuk melakukan atau membantu kita dalam proses pemenuhan ordernya gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngobrolin soal vendor baru nih, biasanya kalau Vito nyari-nyari vendor baru di mana atau gimana caranya? Bisa di-share nggak? Kalau aku sih pertama udah pasti dari sosial media, misalnya dari Instagram. Aku cari dulu keywordnya, misalkan yang aku mau cari ini kulit gitu. Jadi ya udah ketik kulit, terus nanti kan pasti banyak tuh di situ keluar search-nya, baru aku seleksi satu-satu nih. Baru aku new tab, kayak aku cari dulu semuanya, aku buka tab baru.
Terus baru di situ nanti aku sesuaiin sama kebutuhan aku gitu. Jadi misalnya kulit udah dapat 10 tab atau lebih, nanti aku sesuaiin nih, aku nyarinya kulitnya yang kayak gimana gitu. Misalnya kulit yang asli gitu. Oke, kulit yang asli. Terus kulit aslinya ini apakah mau yang vegetable tanning atau mau yang ya udah asli, terus apa namanya, warnanya tertentu, misalnya warnanya coklat yang dicari, ya udah langsung tuh nanti dari sekian banyak vendor aku pilih 5. Nah, 5 yang terpilih ini biasanya aku kontakin langsung nih ke kontak WhatsApp-nya gitu. Baru di situ apa namanya, terjadilah kayak tanya jawab, Mas saya lagi cari kulit ini gitu, ada nggak kira-kira. Nah, kalau misalkan dari cara itu nggak berhasil, biasanya aku ke ini sih, ke teman gitu, ke relasi aku gitu. Misalkan tanya kawan aku selama waktu aku di kuliah yang emang dia itu bergelut di bidang kulit, ya udah aku tanya aja sama dia gitu. Terus dari mana lagi ya? Biasanya dari, kalau nggak dari sosial media ya dari kita cari di website sih, di googling gitu, vendor kulit, nanti di situ bakalan banyak ketemu. Nah, kalau aku ini kan tipenya vendornya emang harus aku datengin karena aku butuh buat ngeliat si material kulitnya atau si material atau si aksesoris ini gitu. Aku butuh lihat wujud langsungnya gitu. Karena di situ aku baru bisa menilai ini kualitas produk, kualitas materialnya, terus harganya masuk atau enggak, itu harus megang langsung sih. Kalau enggak aku bakalan susah gitu, kalau ngebayang-bayang aja tuh susah karena emang aku visual banget gitu, harus lihat langsung itu sih Kak. Terus, nah gimana caranya biar efektif? Kalau aku bakalan list dulu nih, misalnya dalam 1 minggu ini yang dibutuhkan oleh klien itu apa aja gitu. Dan misalnya aku udah tahu nih, misalnya hari ini mau jalan ke Tanah Abang. Di Tanah Abang tuh ada vendor apa aja sih gitu. Nah, ntar aku cari nih yang sesuai sama klien tuh apa aja sih yang dicari sama klien. Misalnya ada kulit, aksesoris, apa namanya, tas tas dan dompet. Baru ntar aku jalan ke situ buat nyari apa yang udah di list tadi. Nah, kalau misalnya nggak sesuai, ada list yang nggak ada material yang nggak sesuai dalam list, nah itu aku akan cari ke tempat berikutnya gitu. Biasanya dalam sehari aku tuh bisa ke 2 tempat gitu kan dia. Bisa ke 2 tempat. Contohnya bisa ke Tanah Abang, terus nanti bisa ke satu tempat lagi misalnya di Pasar Majestic atau di Pasar Pagi Mangga 2. Itu sih. Kalau aku lebih enak di list dulu sih biar aku tahu nih. Misalnya ntar di Mangga 2 udah tahu nyari apa aja. Terus oke, kalau nggak ada aku baru cari ke tempat selanjutnya. Gitu sih, Kak Dea. Halo, Kak Dea. Oke, Kak Dea sedang reconnecting. Pertanyaan sekitar, uh, aduh, terputus. Kayak mungkin aku bakalan cari pertanyaan tapi belum ada. Oke, mungkin aku mau sedikit sharing ketika nyari vendor itu apa sih, apa susah dan senang dan keluh kesahnya gitu. Halo, halo Kak Dea. Kayaknya Kak Dea sedang bermasalah dengan jaringannya. Halo, Hai, Kak Dea. sorry. Hai, udah bisa dengar, sorry jaringannya agak. Ya. Terus tadi aku sempat ya. Aku sempat mau sharing apa sih susah senangnya nyari vendor. Yang paling enjoy itu saat mencari vendor tuh bagian mananya gitu. Pas waktu lagi ngapain, waktu nyari kah? Atau waktu saat ngobrol dengan si akang vendornya kah gitu. Iya, nyari-nyari vendor ini.
Kalau dari pengalaman aku, nyari-nyari vendor ini cukup pengalaman cukup unik dan cukup menarik. Karena tadi emang kita butuh banyak ngobrol sama vendor dan pasti ketemu banyak orang. Yang paling menyenangkan adalah bisa belajar, bisa sharing bareng. Jadi awal-awal tuh cerita pribadi yang pernah pengalamannya, awal-awal tuh kan baru, terutama nyaman yang baru-baru buruk. Jadi itu emang mungkin pengetahuannya masih terbatas gitu. Nah dengan ngobrol dan reach out ke vendor-vendor ini, itu tuh jadi punya pengalaman, jadi balik pengetahuan ke aku buat lebih ngertiin sebenarnya. Jadi kita bernya yang menyenangkan lagi adalah sebenarnya bisa sharing bareng. Jadi kayak tadi karena ini prosesnya ada kurasi dan segala macam, karena ada standar kualitas yang harus kita jaga. Jadi di prosesnya itu, halo. Ya, halo Kak Dea, halo. Hai Vito. Ya, ini terputus ya saya ya. Kayaknya kembali saya yang terputus ya. Aku yang masih putus koneksinya. Oke. Oke. Oke, boleh. Ya, lanjutin lagi ya yang ya. Nah, dua itu yang paling menarik adalah sebenarnya menarik itu adalah sebenarnya ya bisa sharing bareng sama vendornya itu biasanya dua arah. Belum bisa bergabung. Halo Kak Dea. Hai Vito. Halo. Kita sebenarnya ada koneksinya udah bisa belum ya? Siapa ini yang ada isu koneksi? Sinyal aku sepertinya sih lancar-lancar aja. Oh berarti aku ya? Tadi tapi sekarang terputus. Mohon maaf. Halo? Tapi udah bisa dengar aku, Vito. Halo, udah. Hai Vito. Udah bisa. Oke, ya, aku lanjutin ya. Ya, boleh, silakan. Ya, yang biasanya paling menyenangkan itu kalau misalnya bisa dua arah komunikasinya. Jadi kayak tadi aku belajar dari vendornya soalnya, tapi juga vendornya itu bisa dapat feedback juga sih sebenarnya dari kita. Kalau misalnya tadi balik soal quality, karena kita juga punya standar kualitasnya, jadi mungkin mereka bisa kualitasnya, jadi mereka bisa improve. Terus yang kedua ada model-model baru yang di-develop sama kita di R&D, terus jadi kayak input lagi sih ke mereka bahwa oh ternyata nyamannya tuh bisa dibikin kayak begini gitu. Jadi proses saya kayak gini tuh nyenangin banget, bisa ngobrol, terus kita bisa ngobrol banyak orang, terus bisa ketemu banyak orang di beberapa daerah, mungkin karakternya beda-beda. Terus mungkin yang satu bapaknya lebih fokus ke kayak ibunya fokus ke nganyam, dan proses yang satunya mungkin lebih mau untuk improve bentuk, model, kayak gitu. Jadi kemampuan vendor itu emang harus dipisah-pisahin, supaya juga kita nanti pas cari kebutuhannya, pas sesuaikan kebutuhannya tuh bisa ke vendor yang mana sih, gitu. Karena kita udah ngobrol banyak dan tahu mereka masing-masing, sih gitu. Itu juga sih yang jadinya. Tapi kalau dari Vito biasanya punya pengalaman, apa sih pengalaman nggak kalau yang selama bareng sama vendor? Pengalaman sama vendor banyak sih Kak.
banyak banget. Sebenarnya emang menyenangkan sih ketemu vendor baru itu. Yang pertama kita bisa tukar pikiran, terus kita bisa belajar dari beliau juga bisa belajar dari kita. Banyak banget yang bisa diambil pelajarannya. Kayak misalnya ketemu material baru, ketemu dengan teknik baru, teknik pemasangan, teknik produksi baru gitu. Terus jadi bisa banyak dapat ide aja karena kita habis bertukar pikiran, kita habis tahu nih ternyata vendor ini kemampuannya itu baik sekali gitu. Kayak aku misalnya belum pernah lihat nih vendor ini ternyata bisa ABCDE gitu. Jadi itu langsung di otak aku banyak kepikiran, aku ternyata bisa nih kayaknya buat ini nih gitu. Jadi bisa banyak ide sih yang masuk. Terus jadinya ya kita juga bisa jadi banyak ingin melakukan pengembangan riset gitu lebih dalam, itu bisa banget gitu. Kalau vendornya ini misalnya dia juga open ke kita gitu, Mas kita pengen dong cobain kerjasama sama duanya untuk misalnya modifikasi produk tertentu gitu. Oh oke Mas, boleh banget, nanti coba di R&D-in, di riset lebih dalam tekniknya, pemasangannya, sama treatmentnya gitu-gitu sih. Seru sih, banyak vendor, jadi banyak tukar sharing ide masing-masing gitu. Sama-sama belajar, dari aku juga belajar, dari vendornya juga. Ya? Ya, selain enak, emang banyak banget, tapi juga kadang-kadang ada lucunya. Kalau aku sih dulu pernah waktu cari vendor material, iya ada yang lucu-lucunya juga sih. Jadi kayak emang unik banget kalau deal sama vendor. Terutama kalau yang pernah tuh vendor material. Jadi kayak ada beberapa toko atau mungkin vendor-vendor penyedia material tuh sebut materialnya beda-beda. Sementara kita kan kayak cuma punya misalnya kulit sintetis apa dengan segala komposisinya gitu. Pas ngobrol di kain atau ngobrol di taman kulit, itu bahasanya udah beda dan bahasa toko banget. Pas kalau kita nyari awal-awal tuh, apalagi kalau misalnya barangnya mati nggak ngerti, pasti bakal nggak nyambung sampai dia ngomong, oh ternyata nama kulitnya itu adalah kulit ini gitu. Jadi bahasa yang di pasar dengan dan itu juga salah satu pengalaman uniknya sih. Jadi emang balik lagi pilih vendor ini emang kayak milih kayak milih temen juga. Kayak emang dari awal tuh banget kontaknya seperti apa, terus kapasitasnya mereka seperti apa, terus harus komunikasinya tadi, relationship-nya juga harus dibangun karena kadang-kadang kita butuh continue kan, dan banyak vendor kita emang continue gitu, bukan pekerjaan satu terus kayak gitu, karena kita emang udah bikin jelasin dan kita proses banyak model dan banyak produksi banyak kebutuhan gitu. Jadi emang sesuaikan nanti dengan kita harus bisa kategorisasiin mana sih vendornya yang kita butuhin dan mana yang bisa, mana yang enggak. Lalu ini bisanya sama juga kapasitas mereka, kemampuannya ya buat kasih delivery orderan. Misalnya kalau misalnya lagi butuh urgent, oh ternyata si ibu ini bisa selesaiin cepat karena mungkin pekerjanya ada banyak dan emang bisa punya kapasitas yang banyak gitu. Jadi kita bisa kategorisasiin sih, dan komunikasinya penting karena terutama kalau barang-barang sampel dari R&D itu kan emang harus dikomunikasiin karena baru kan, jadi komunikasi komunikasi yang baik dan jelas banget sama vendor itu penting sih emang. Nah itu gimana tuh ketika misalnya ada vendor yang kalian cari, terus ketika lihat produk yang baru tuh kan pasti mereka kayak mencerna dulu nih, ini kira-kira kita bisa memproduksi ini nggak sih? Karena kita belum tahu nih sebelumnya, tapi gimana caranya Kak Dea handle vendor tersebut supaya mereka juga mau gitu, oh bisa kok Kak, tenang aja gitu. Misalnya kayak itu sebenarnya caranya gini, apakah Kak Dea langsung bocorin caranya atau gimana? Biasanya kan vendor-vendor pada kaget tuh barang-barang dari kita kan aneh-aneh. Bentuknya agak unik ya. Bentuknya agak unik. Mereka belum pernah bikin gitu sebelumnya. Mereka karena belum pernah bikin sebelumnya gitu. Perubahan lain. Ya, kayak tadi balik lagi proses kurasinya kan panjang. Sama proses kurasi itu
nggak cuman kita udah selesai ngobrol terus Komunikasi ibunya gimana? misalnya bilang bisa nih, bisa dibikin gitu, tapi kita tetap tadi balik lagi kita punya standar kualitas dan itu juga salah satu bahan kurasinya gitu. Jadi biasanya kita sampling dulu kan, kayak kita kasih gambar yang jelas kan. Biasanya desainnya, fotonya, terus ukurannya seperti apa, material, terus kalau misalnya ada detail-detail kayak jahitnya harus seperti ini, itu biasanya dikomunikasiin dulu. Nanti kalau misalnya si ibu atau bapaknya bisa, biasanya kita tetap minta sampel dulu, gitu kan, untuk lihat apakah nanti sampelnya emang sesuai ekspektasi dan standar yang kita mau, gitu. Karena kalau memang, balik lagi tadi, kalau memang ordernya potensinya cukup banyak, biasanya kan akan dilakukan di beberapa vendor. Nah, kita harus jaga keseragaman kualitas dengan cara sampling itu. Nah, dari situ biasanya kita ada feedback lagi kan, misalnya kayak ya contohnya pandan kemarin ya, yang kemarin pandan itu sempet kayak bleachingnya tuh harus seragam semua, jadi kita kasih sampling warna yang kita mau, terus mereka akan coba lagi sampai semua warnanya standar. Itu sih biasanya ya kalau karena harus seragam gitu. Jadi emang ada proses sampling, baru nanti kita bisa turunin order lanjutannya. Setelah itu sih memang progresnya juga tetap dipantau, kayak udah berjalan produksi, tetap kita pantau progresnya sampai di mana dan apakah nanti ada kendala, terus mungkin ada masalah lagi, atau mungkin bahan pandannya yang berbeda jadi hasil warna berbeda. Jadi tengah-tengah emang tetap harus dicek terus sih. Itu sih. Harus dipantau lah ya. Oke, Kak, ini kayaknya ada. Ya, oke lanjut. Ya, udah mulai ada beberapa pertanyaan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Aku mau bacain. Ini dari Edwina Pranoto. Pertanyaannya adalah cerita dong pengalaman cari vendor yang paling ribet. Oke, ini mau mulai dari Kadea dulu atau aku dulu? Boleh Vito dulu. Vito kan biasanya duluan nih karena develop barang yang baru nih. Halo. Halo. Oh, oke. Ya, halo. Ya, bisa Vito dulu karena Vito yang ini, yang develop barang yang duluan. Yang dari R&D nih. Develop barang yang unik. Yang paling ribet apa? Kalau dari aku paling ribet itu misalkan ya itu sih tadi. Kalau produknya ini benar-benar baru dan vendornya ini belum pernah apa namanya? Ngebuat sebelumnya ya. Jadi emang benar-benar baru si produk ini harus di develop orang kan. Itu sebenarnya nggak ribet sih, cuma jadi stepnya aja yang panjang gitu. Yang pertama, oke Mas, dicoba dengan teknik bending dulu, misalnya ini udah terlalu detail ya. Dicoba dengan teknik yang saya saranin dulu gitu. Setelah dicoba ternyata berhasil nih, tapi ada detail-detail yang misalkan pengelemannya kurang rapi misalnya. Terus ada bagian-bagian yang apa namanya, anyaman itu kan ada serabutnya ya, itu nggak dibersihin anyamannya gitu-gitu sih. Terus cara nempelin ke anyaman kita, karena anyaman kita tuh agak tricky. Anyaman daun lontar itu susah untuk dilem ya. Itu yang agak tricky gitu. Itu yang kita harus sama-sama ngasih tahu, kita harus cari informasi gitu satu sama lain. Kayak, Mas nanti kalau mau ngelem anyaman, caranya harus digini-giniin gitu. Jadi biar mereka juga tahu gitu. Emang karena dari saya sendiri, karena saya di bagian research and development, jadi saya juga sebelum saya lempar ke vendor, saya akan melakukan riset terlebih dahulu sih. Jadi akan saya kasih tahu informasi mengenai karakteristik anyamannya gitu. Misalnya anyamannya ini dia punya lapisan lilin yang dia itu nggak akan nempel kalau dikasih lem gitu misalnya. Yang kedua, anyaman ini agak getas. Jadi kalau ada bagian-bagian yang ketekuk 90 derajat, ketekuk dengan sudut yang lancip gitu, dia nggak akan bisa gitu, dia akan crack, dia akan putus gitu. Jadi itu sih kita harus sambil ngasih tahu nih, sharing knowledge juga ke vendor. Ini sebenarnya kesulitan mengenai anyaman kita.
Nah, ini kan mau dikombinasikan dengan vendor dengan UMKM yang ingin kita ajak kolaborasi kan. Itu sih kayak kita harus komunikasikan dulu. Jadi emang step-stepnya tuh lebih panjang aja sih. Terus ada juga nih pengalaman kayak misalkan saya ngasih tahu nih gitu material tersebut dan ternyata ibunya itu lebih tahu misalkan, tapi ya namanya saya berusaha buat komunikasiin ya, saya pernah dibilang sotoy gitu, mas jangan sotoy deh gitu, pokoknya kayak lucu lah. Itu ada konteksnya gitu ya kan, vendor kan ada berbagai macam ya keunikannya masing-masing gitu, tapi ya seru sih kita bisa tukar pikirannya itu. Tapi ada yang misalkan nggak bisa nerima masukan saya, tapi ketika misalkan udah dijalankan, oh ternyata iya anyaman itu susah, anyaman kita tuh emang agak tricky gitu sih. Terus ya sama sih kalau pengalaman. Boleh. Sama pengalaman aku tuh yang paling ribet sebenarnya kalau memang materialnya modelnya baru, jadi kayak vendornya tuh nggak familiar. Bener. Atau bisa sebenarnya, tapi itu biasanya kita tadi balik lagi kita coba sampling dan segala macam. Tapi memang prosesnya kayak Vito bilang jadi lebih panjang. Cuma ada beberapa kasus yang seperti emang materialnya yang susah. Misalnya beberapa misalnya recycle produk gitu ya. Mungkin karena beberapa teknologi recycling bahan serat itu belum terlalu banyak ya di Indonesia, atau mungkin teknologinya ada tapi mungkin belum terlalu ini. Jadi kayak bahan-bahan kayak begitu tuh kayak jadi opsinya terbatas. Bukan yang nggak ada juga sih, tapi memang opsi kita jadinya tuh kayak lebih sedikit banget gitu. Jadi itu yang paling ribet kadang-kadang gitu. Karena kan kita mungkin berharapnya bisa punya banyak vendor supaya kita juga bisa punya kapasitas yang lebih besar dan mungkin option yang lebih banyak kayak gitu. Jadi kita lebih bisa kasih semua kesempatan ke vendor-vendor UKM. Tapi kalau memang ada beberapa bahannya yang emang susah, itu emang sebenarnya ada vendornya, tapi carinya itu jadi agak lebih ribet dan akhirnya optionnya jadi lebih terbatas. Ada tapi mungkin terbatas kayak gitu. Itu sih mungkin yang paling ribet di situ. Yang kedua lagi yang ribet tuh kalau misalnya sama kayak gitu. Kalau misalnya aku juga punya pengetahuan yang terbatas soal bahannya, jadi vendornya lebih ngerti. Jadi biasanya, tapi itu jadi kesempatan buat kita justru belajar dari vendornya gitu, bahwa itu tuh nggak semudah, atau bahannya ternyata gini loh, bahannya ternyata gitu loh gitu. Jadi kita juga bisa belajar, vendornya juga bisa improve yang kita mau seperti apa. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Edwina Pranoto ya. Apakah udah menjawab, Mbak? Kalau sudah, kita ada pertanyaan berikutnya nih, Kak Dea. Apa tuh pertanyaannya? 9397 pertanyaannya bakalan aku pin. Yang tidak bisa deliver. Bagaimana menghadapi vendor yang tidak bisa deliver hasil seperti yang dijanjikan? Nah, ya. Gitu, Kak Dea. Biasanya tadi balik lagi sebelum kita kasih orderan ke vendor, emang biasanya kita ada proses sampling. Nah, biasanya dari proses samplingnya itu udah bisa lihat sih kira-kira butuh berapa lama sih si vendornya buat ngerjain sampelnya gitu, dan kesiapannya seperti apa. Nah, tapi juga biasanya namanya vendor, dan sebelum kita kasih orderan kan pasti kita punya kontrak ya, ada kontrak kerja atau ada kontrak perjanjian atau ada semacam PO-nya yang diturunkan dan ada kesepakatan untuk kapan itu harus bisa diselesaikan, dan ada komunikasi di awal itu tanggal yang kita butuhkannya kapan. Jadi kalau bisa memang harus disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan gitu. Nah, beberapa pengalaman ada beberapa vendor yang juga akhirnya tetap molor mungkin dari jadwal yang ditentukan, tapi tetap dikomunikasiin gitu, karena ini juga kan nggak berhubungan oleh kita satu divisi aja, ada kesangkutan ke divisi lain yang, atau mungkin orderan ke pihak luar kan gitu. Jadi emang harus dikomunikasiin sih, itu tadi makanya gunanya kita kayak selama proses juga tetap komunikasi dengan vendor supaya tahu progresnya sampai gimana. Itu biasanya teknis kah atau apa, dan kalau memang teknis adakah yang bisa kita diskusikan supaya misalnya timeline-nya jadi lebih cepat atau solusinya jadi lebih dapet kayak gitu sih biasanya. Tapi kalau memang harus mundur
biasanya itu dikomunikasikan dulu ke divisi lain yang menunggu barang-barang ini, kasih kabar. Gitu. Oke. Nah, kalau dari aku sendiri sih, biasanya paling gampang gini, Kak, sesuai. Itu ada lagi yang lain, mungkin mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Ya, aku Pertanyaan mau nambahin sedikit, Kak. lainnya ada lagi ya? Aku mau nambahin sedikit, boleh, Kak? Halo, Kak Dea? Halo, halo. Halo, Kak Dea. Ya, ya. Aku mau nambahin sedikit ya. Ya. Nah, kalau dari aku sih, sebenarnya supaya... Ya, Vito, halo. Supaya hasilnya ini sesuai sama yang kita harapkan. Hai, halo. Ya, halo. Halo, kedengeran suara saya? Ya, tambahin aja apa tuh? Nah, kalau dari aku sih, paling biar hasilnya sesuai sama yang kita harapkan, vendor ini lebih gampang kita kasih sampelnya sih, gitu. Jadi misalnya ada vendor baru nih, aku kasih sampel fisiknya supaya mereka kebayang apa sih yang kita minta tuh sebetulnya gitu. Gitu. Jadi dari awal itu kita udah clear nih apa yang mau kita harapkan ke vendor gitu. Apakah hasilnya harus contohnya hasilnya harus rapi, gitu-gitu sih, Kak Dea. Halo, Kak Dea. Oke. Sepertinya Kak Dea oke, aku nambahin aja. Terus biasanya aku bakalan kasih apa namanya timeline produksinya. Itu supaya aku memudahkan untuk aku mantau ke vendornya juga sih. Jadi misalkan dalam pembuatan sampel itu kan ada dibagi beberapa tahap ya. Jadi ada pra produksi, produksi, baru ada nanti setelah produksi gitu. Nah, pra produksi ini kan berarti vendor ini butuh menyiapkan material dan bahan. Terus ketika produksi itu kan berarti butuh waktu untuk apa namanya mengolah bahannya. Dan pra produksi itu ketika dia udah finishing terus siap dikirim ke kita gitu. Nah, tujuannya ini untuk memudahkan kita memudahkan kita buat memantau aja sih gitu. Progres tiap minggunya gitu. Terus biasanya dalam timeline tersebut halo Kak Dea? Hai. Baru. Sorry. Halo. Ya. Aku mau nerusin ya, biasanya dalam timeline tersebut nanti bakalan aku update tuh tiap progresnya. Minggu ini udah ngapain aja. Nah, di situ baru nih nanti kita bakalan tektok masalah kendala. Apa sih yang kendala yang ditemuin dari vendor? Benar. Di situ baru aku berperan nih, kayak misalnya dalam masalah pengeleman atau finishing, itu vendornya nggak bisa tuh dalam artian, Mas, ini nggak bisa sesuai sama yang Mas mau nih, gitu. Mungkin karena vendornya nggak tahu gitu. Apa yang harus di stepnya gitu ya, lakukan pada saat stepnya apa yang harus dilakukan pada saat finishing gitu. Mungkin dia masih belum tahu ya. Baru di situ gunanya aku menanyakan progres setiap minggunya tuh di situ untuk menyelesaikan kendala-kendala jika ada kendala ketika vendornya ini dalam membuat si produknya. Iya. Gitu sih. Sama sih. Ya, emang timeline penting dan komunikasi selama prosesnya juga penting. Tapi kalau aku boleh nambahin juga pengalaman cari vendor, karena kita ngomongin cara cari vendor. Sebenarnya kalau ngomongin situasi yang sekarang PSBB, cari vendor tuh emang ada keterbatasan ya, udah pasti. Karena UMKM juga yang paling terdampak sih sama situasi ini, walaupun memang ngedampak ke hampir seluruh bisnis dan seluruh aspek hidup sih. Cuman memang UMKM juga terdampak. Nah, prosesnya juga sedikit ada interupsi, pasti ada penyesuaian.
selama PSBB. Tapi biasanya juga justru kalau PSBB kita akhirnya jadinya lebih kayak cari opsi lain kayak gitu. Kayak biasanya mungkin tadi kayak Vito cari vendor dari sosial media, atau mungkin sama sih aku juga kebanyakan juga dari sosial media, atau misalnya cari keyword di Google terus kita lead lagi. Biasanya kan langsung ke pengrajinnya, kalau aku langsung ke pengrajin UMKM-nya gitu, atau ke siapanya. Nah, itu kan punya keterbatasan selama PSBB. Nah, biasanya sih kita alihin ke UKM-UKM yang udah ada di marketplace ya, optionnya sekarang gitu. Karena di marketplace sendiri kan juga ada support untuk pengiriman, jadi mungkin masih bisa terbantu. Dan mungkin lebih available karena sistemnya online gitu ya. Paling sih itu tambahan dari aku. Jadi selama PSBB ini tetap bisa dilakuin pencarian vendor, cuma memang caranya jadi shifted dan terinterupsi sedikit. Kalau dari Vito Jadi, sama atau ada tambahan? Iya, jadi lebih panjang kan prosesnya. Tapi sebenarnya kalau karena PSBB ini jadinya apa ya, kita mencari cuma di kan kalau aku biasanya nyari vendor itu yang dekat Jakarta aja nih, supaya bisa aku datengin dan aku lihat langsung si sampel materialnya gitu kan. Nah, kalau dalam PSBB ini jadinya aku ngebuka pintu selebar-lebarnya sih untuk semua vendor di Jawa terutama ya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk se-Indonesia gitu. Karena kan di marketplace gitu kan. Jadi banyak vendor tuh nggak cuma dari Jakarta doang, ada yang dari Jawa Timur, dari Jogja, dan ada yang dari Bali misalkan gitu kan. Karena kan kita nggak bisa cari vendor di Jakarta karena emang lagi PSBB dan pada tutup semua gitu. Jadi aku membuka pintu sebesar-besarnya. Nah, tapi kayak ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah si waktunya, waktu pengirimannya. Jadi harus ada apa namanya? Harus nungguin waktu pengirimannya ini. Karena kan kalau aku ini nggak bisa doang, jadi emang harus lihat apa sampel aslinya gitu. Kayak waktu itu dia kirim sampel, contoh sampel ke aku itu karena emang nanti aku bakalan review sampel ini, dan aku akan sampein review ini ke klien supaya kliennya oke atau enggak nih sama si sampelnya gitu sih. Tapi menurut aku ya benar sih, PSBB kita tetap bisa mencari vendor sih. Justru menurut aku jadi lebih banyak gitu ngebuka pintunya sebesar-besarnya. Karena kan kalau di Jakarta, kalau misalnya di kondisi normal kan aku nyari yang di Jakarta aja karena bakalan aku datengin gitu vendornya. Nah, kalau ini kan kita bisa cari tuh di marketplace, di sosial media gitu sih. Halo Kak Dea, sepertinya terputus. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan berikutnya silahkan komen di kolom komennya. Tolong tulis di komennya. Ini sepertinya Kak Dea sedang terputus lagi. Halo. Halo, Kak Dea? Hai. Halo, kembali lagi ya. Halo. Ini kita ada pertanyaan baru lagi nih, Kak Dea. Halo? Ya. Sudah bisa dengar aku, Kak Dea? Ya. Ada pertanyaan lagi nih Ya. dari teman kita, Tribuana Desi. Halo? Halo? Halo, Kak Dea?
Oke, aku bakalan bacain pertanyaan berikutnya dari Tribuana Desi ya. Ini pertanyaannya balancing craftsman yang pengennya perfect secara kualitas, tapi industri pengennya cepet jadi banyak secara kuantiti. Halo Kak Dea. Oke, mungkin aku bakalan jawab sih. Jawab dulu ya, sambil kita nungguin teman kantor aku, Kak Dea. Gimana sih supaya tetap balance antara craftsman, antara pengrajin dengan kita itu pengennya banyak secara kuantitas. Lalu kalau dari sisi pengrajin itu apa namanya, yaitu karena handmade, jadi harus satu-satu dikerjain dan harus detail satu persatu, jadi harus perfect secara kualitas ya. Terus ya aku akan berusaha akan bantu jawab. Jadi memang balancing itu penting ya dilakukan untuk apa ya, supaya si craftsman dan industri itu dia itu sama-sama mempunyai pandangan yang sama gitu, supaya dia itu seimbang. Jadi menurut aku si pengrajin ini harus dikasih pengetahuan tentang handmade sih, tentang craftsman gitu. Karena kan craftsman ini pada dasarnya emang dibuat oleh manusia dan nggak bisa dibuat banyak dan seragam gitu. Jadi ada detail-detail yang setiap produknya itu pasti akan berbeda gitu. Setiap produk tuh nggak akan sama karena emang handmade dibuatnya oleh manusia. Jadi itu sih yang harus ditekanin ke apa namanya, ke konsumen gitu. Dan emang dari perusahaan sendiri kita mempunyai standar-standar kualitas tertentu yang emang akan disalurkan, akan disampaikan ke vendor gitu misalkan. Nah ini nanti kita pasti akan dapat feedback dari vendor kan. Ke vendor ini kemampuannya cuma segini nih. Nah nanti feedback dari situ baru akan kita sesuaikan gitu sama kualitas yang kita mau gitu. Dan kita akan kasih pemahaman juga ke customer mengenai si produk handmade ini. Sorry. Tapi kita juga tetap mengusahakan yang terbaik gitu. Menjaga kualitas produknya, lalu mendelivernya, dan Halo Kak Dea. Hai Vito, aku sorry banget koneksinya nggak terlalu bagus. Lanjutin ya, terus gimana ya? Iya. Ya. Iya, halo Kak Dea. Ya ini ada aku tadi menjawab pertanyaan dari teman kita Tribuana Desi masalah balancing craftsman yang pengen perfect secara kualitas, tapi industri pengennya banyak secara kuantitas. Halo ya? Ya, balancing untuk kualitas sama kuantitas ya. Iya. Ya itu sih kalau dari aku emang kita harus kasih pemahaman juga ke customer bahwa sebenarnya produk-produk handmade itu nggak bisa semuanya perfect gitu. Karena ini buatan manusia gitu kan, yang ngebuat itu pengrajin gitu. Tapi kita juga tetap mempertimbangkan kualitas juga gitu. Kita akan mengusahakan yang terbaik juga buat dikasih ke customer gitu. Nah kalau dari Kak Dea sendiri gimana buat ngejawab itu balancing?
Ya, sama lebih kurang. Biasanya juga namanya produk handmade pasti dibuat oleh manusia. Jadi post quality-nya walaupun kita punya standar kualitas, ada certain quantity-nya memang. Tapi kita tetap punya standar, kayak kita kan punya standar kualitas dan ada proses QC di dalamnya. Nah, tetap dijaga. Yang paling bisa adalah timeline-nya. Tadi dari awal kita udah bikin timeline, jadi kita udah bisa ukur untuk kualitas yang dimau, yang diminta, udah dapat proyeksinya nih, akan dikerjakan berapa lama. Biasanya itu emang harus dikomunikasikan dari awal, dan untuk teknis-teknisnya seperti apa juga udah dibicarakan. Itu sih. Jadi kalau untuk biasanya banyak, dan salah satunya tadi balik lagi, salah satunya cara alternatif adalah kalau kuantitinya maunya tetap banyak, tapi kualitasnya mau bagus, tapi kuantitinya mau banyak, adalah tadi kita buka vendor sebanyak-banyaknya, vendor sebanyak-banyaknya untuk bisa memenuhi kapasitasnya, terus kontrolnya juga jadi lebih intens supaya kualitasnya semua sama, sesuai dengan standarnya yang duanya mau. Oke. Jadi tujuan kita cari vendor dan banyak itu adalah untuk supaya tetap kasih kesempatan baik yang udah jalan bareng Duanyam, terus atau ada vendor-vendor UKM baru yang mau gabung nih barengan kita bareng Duanyam buat partnership barang-barangnya gitu, buat ngerjain orderannya kita. Jadi tetap bisa di-solve dari situ sih. Oke. Cukup menjawab pertanyaannya. Udah jawab ya pertanyaannya. Oke, untuk teman-teman UMKM lainnya, jika ingin terus ingin tahu update dan perkembangan Duanyam, itu bisa isi link yang ada di pin ini ya. Linknya udah kita pin. Benar, buat teman-teman UKM juga mungkin yang tertarik buat tahu lebih dalam Duanyam, atau mungkin tadi balik lagi mau gabung bareng kita, mau join buat ngerjain beberapa potensi-potensinya kita, mau gabung sih boleh banget, nanti bisa ke link yang ada udah di pin ya, di feed ya tadi. Ya. Betul. Oke. Aku mau bisa DM pertanyaan. Aku mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih pertanyaan dari aku. Yang paling gampang itu mencari vendor tuh yang seperti apa sih? Yang paling gampang? Apakah misalnya vendornya yang pernah kita kenal atau gimana? Menurut kalian yang paling gampang itu mencari vendor yang seperti apa? Balik lagi, kalau cari vendor biasanya kita berangkatnya kan dari produknya apa nih yang mau dicari gitu. Jadi kalau produknya emang udah emang bahannya kita biasa gunain, tapi memang dimodifikasi nih jadi model lebih baru, biasanya kan jadi lebih gampang karena vendor-vendornya emang kita udah punya nih, udah kasih dari awal, dan kita udah ada vendor-vendor yang kita kenal gitu. Yang paling gampang gitu sih kalau cari vendor, tapi tetap vendor-vendor lain tetap harus dibuka juga opsinya, karena kadang-kadang kita juga nggak pernah tahu, dan ada vendor-vendor baru atau ada pengrajin baru yang justru kayak mau coba nih, kayak dulunya mungkin nggak mau kerjain, terus tapi kayak kita mau coba deh, udah mulai mau improvement gitu, dan mau coba ikutin standarnya Duanyam atau model yang dibikin sama Duanyam. Jadi yang gitu, yang paling gampang adalah vendor yang juga mau diajak balik tadi, diajak untuk kerjasama, ya kayak bikin ekspor model baru atau teknik baru atau cara yang baru sih. Oke. Ini sebenarnya kita udah mau habis sih, Kak Dea. Udah 1 jam. Mau habis. Udah mau habis. Jadi makasih banyak untuk teman-teman yang udah gabung ke Instagram Live Duanyam. Nanti silakan kalau ingin tahu lebih lanjut mengenai perkembangan di Duanyam, boleh diklik link yang ada di pin. Oke, kalau gitu saya dan Kak Dea mau pamit terlebih dahulu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Udah stay tune di live Duanyam kali ini. Saya minta maaf, terutama karena koneksinya paling putus sambung. Tapi mudah-mudahan obrolan kita hari ini ada gunanya ya. Dan buat yang penasaran, teman-teman ya, untuk